masih ini Bun, belum dibuka suaranya Bun. Dimulai aja nggak apa-apa. Besok dimulai aja, kan ada ngaji apa segala kan, tilawah apa. Yuk dimulai aja. Yuk silakan. Oh iya biar nggak ribut ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Masya Allah, tabarakallah, betapa kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, termasuk nikmat berkumpulnya kita dalam majelis kajian yang kita cintai ini. Selawat berserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Marilah kita sama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Ani Mulyaningsih MC dan yang kami sayangi para peserta kajian yang telah berkesempatan hadir pada malam ini. Semoga langkah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pengajian kita hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang telah berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan biodata Ustazah. Acara keempat, pemaparan dan pembelajaran oleh Ustazah. Acara kelima, sesi tanya jawab. Dan keenam, penutup. Demikianlah susunan acara pada kajian kita kali ini. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, marilah kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Elis Setiana dan sari tilawah oleh Ustazah Siti Kamila Kazim yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 221 sampai 223. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang, yaitu laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Elis Septiana dan Ustazah Siti Kamila Kazim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran berikut artinya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dalam pengajian kita kali ini dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan biodata Ustazah. Nama, Ustazah Mulyaningsih LC.
Nama panggilan Ummu Unaisa. Tempat tanggal lahir beliau di Indramayu tanggal 11 Agustus 1984. Status beliau menikah dengan ibu 4 orang anak. Aktivitas beliau mengajar online dan offline. Pekerjaan guru, penulis buku fikih wanita. Beliau mempunyai owner toko buku online Qiraah Bookstore. Pendidikan beliau sarjana strata 1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Akun sosial beliau akun FB Ani Mulyaningsih. Sedangkan akun IG buku fikih wanita. Marilah kita memasuki acara yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Acara pemaparan dan pembelajaran oleh Ustazah Ani Mulyaningsih LC. Kali ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran tentang bab haid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan secara hormat. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada para peserta semua dan para komunitas pencinta ilmu yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini pada saya untuk belajar kembali ya, untuk belajar bersama-sama mengenai fikih wanita atau fikih darah wanita. Yang pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas tentang bab haid. Kenapa? Karena ketika kita akan memahami tentang bab nifas atau bab istihadoh, kita harus paham awalnya dulu, bab haid dulu. Karena di sana banyak permasalahan atau rumus ya, rumus kita bilangnya, rumus yang ulama tetapkan, ya, ulama letakkan, ada kaidah-kaidah yang kalau kita paham kaidah ini, kita akan lebih mudah untuk menentukan hukum darah yang keluar dari rahim wanita. Jadi kita tidak hanya akan mengetahui tentang minimal haid itu berapa, maksimal haid berapa, kita akan lebih fokus pada contoh kasus ya, contoh kasus ketika haidnya tidak teratur atau ketika haidnya kadang terputus-putus ya, kita akan lebih membahas tentang kasus masalah ini. Karena yang saya ketahui selama ini ya, selama dulu saya menyusun sebuah buku tentang fikih wanita ini, banyak yang ternyata belum paham. Dalam arti belum paham bukan bukan nggak tahu ya. Dia ragu gitu. Apakah hukum ini benar atau salah gitu? Apakah yang saya ketahui ini betul atau tidak gitu? Karena selama ini kita mungkin dengar sepintas atau tidak secara detail gitu ya, tidak detail mempelajarinya, hanya sepintas atau hanya dengar ya. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya ya selaku pemateri, ketika nanti ada kesalahan ucapan atau perkataan mohon dimaklumi ya, karena biasa ya kalau kita berbicara cepat, nanti biasanya ada salah-salah kata. Karena seharusnya ya ini waktu dengan materi yang ada itu tidak imbang. Saya akan menjelaskan bab haid ketika detail ya, itu 2 kali pertemuan bisa 3 jam, karena untuk kita paham haid, istihadoh, nifas itu minimal itu 15 jam ya, 15 jam. Karena kita detail ya, tapi nggak apa-apa. Untuk kesempatan kali ini, kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas judul-judul berikutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mulai saja ya, kita akan mulai tentang bahwa darah wanita ini dengan membahas ini, mengenal macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita. Silakan moderator
Dibuka PowerPoint selanjutnya ya. Oke, PowerPoint. Ya, silakan Umi Sunagawa. Mana hostnya? Ya. Oke, baiklah, terima kasih. Oke. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa darah yang keluar dari rahim wanita itu hanya ada 3 saja, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Tidak ada 4 atau 5 ya. Kalau 4, 5 itu lain lagi tuh urusannya dengan tenaga medis ya, nggak tahu namanya apa. Tapi menurut istilah syara ya, atau menurut istilah agama, bahwa darah yang keluar dari rahim wanita ini hanya ada 3, haid, nifas, dan istihadah. Oke, next. Kemudian kita akan membahas tentang darah haid. Darah haid itu apa? Darah haid adalah dalam bahasa Arab, haid ya, haid itu ha ya dod, itu artinya asailan. Asailan artinya persamaan katanya asailan. Sail ya, sail itu artinya mengalir ya, karena darah itu mengalir. Nah, menurut istilah ulama fikih, darah haid adalah darah alami ya. Jadi darah ini alami. Jadi jangan khawatir kalau keluar darah haid berarti dia itu normal, sehat. Darah alami yang keluar dari dasar ya, dari dasar rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan sehat, bukan karena disebabkan suatu penyakit atau sebab lainnya. Kenapa disebut pada waktu-waktu tertentu? Karena haid itu biasanya siklusnya itu beraturan ya. Misalnya kita setiap awal bulan siklus haidnya, kemudian sucinya akhir bulan. Ada yang siklus haidnya setiap pertengahan bulan. Nah, itu namanya waktu-waktunya itu tertentu ya. Waktu-waktunya itu mempunyai siklus tersendiri, bukan kacau ya, bukan misalnya bulan ini haid, nanti 3 bulan lagi haid lagi. Enggak. Jadi setiap bulannya itu, ini yang normalnya ya, saya berbicara normal. Ketika ada keadaan seorang wanita yang berbeda dengan keadaan normal, itu di luar dari definisi ya. Ini definisi membahas tentang darah haid yang dialami oleh wanita normal haidnya. Oke? Jadi haid adalah darah yang keluar dari dasar rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau sebab-sebab lainnya. Bukan karena dia terjatuh, bukan karena dia terjatuh kemudian dia keluar darah dari vaginanya, atau karena dia telah mengkonsumsi obat kemudian keluar dari vaginanya, atau karena dia ada penyakit kelainan seperti kista atau sebabnya ya. Itu bukan haid, tapi karena suatu penyakit. Jadi haid ini normal dan darahnya keluar karena dalam keadaan sehat. Ya, tamam? Ya, next. Apa saja atau adakah dalil Al-Qur'an atau hadis yang menerangkan tentang haid ini? Ada, ya. Kita lihat atau kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Sudah semuanya sudah tahu insyaallah. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha, lanjutannya ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang haid. Nah, kemudian Kul, katakanlah haid itu adalah adza. Adza itu artinya kotoran. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid. Oleh karena itu atau oleh sebab itu hendaklah kalian atau kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini udah larangannya sore jelas wadih ya. Allah telah melarang para suami ya untuk mendekati kaum wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Itu surat Al-Baqarah ayat 222. Keterangan ayat ini bagaimana kesimpulannya? Imam Al-Marwadi dalam kitabnya Al-Hawil Al-Kabir berkata, kata al-mahid ya, al-mahid yang pertama dalam ayat ini bermakna haid ya, itu menurut ijma ulama. Mahid itu artinya haid, oke? Nah, sedangkan al-mahid kedua tazilun nisa fil mahid, oke? Itu ada 2 mahid ya.
Mahid yang kedua, sebagian ulama berpendapat adalah maknanya darah haid. Dan ada yang memaknainya sebagai masa keluarnya haid. Ada perbedaan pendapat ya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah tempat keluarnya darah haid, yaitu faraj. Oke, seperti itu. Kesimpulan dari ayat tersebut apa? Apa yang kita dapat ambil kesimpulan dari ayat ini? Yang pertama, darah haid adalah najis. Oke, kul huwa adza, dari kata adza itu kotoran. Artinya darah haid itu najis. Jadi ketika kita membersihkan darah haid, misalnya dari pembalutnya, dari pakaian dalam, kita memang harus hati-hati jangan sampai tercecer ya. Mungkin kita tidak ada kita tidak ada ajaran atau tidak diajarkan ya sebagian dari kita, dari orang tua kita atau dari guru-guru kita, disangkanya kita paham langsung gitu. Tapi banyak loh yang tidak paham. Artinya ketika kita tahu itu najis ya, sama ketika kita punya anak kecil ya, punya bayi, ketika bajunya kena air kencing atau bajunya kena ee-nya gitu kan ya, kita kan pisahkan gitu dalam mencucinya. Sama ya, karena bukan ada gitu ya, saya menyaksikan gitu ya waktu masih muda saya, ketika pakaian dalam itu terkena darah haid, jadi jangan dicampur dengan pakaian yang lain ketika mencuci ya. Dipisahkan, direndam di tempat terpisah. Nah, itu penting sekali kita ajarkan kepada anak gadis kita atau putri-putri kita atau murid-murid kita, karena mereka malu biasa, jadi menyembunyikan gitu, disempil-sempilin. Nanti ibunya mau nyuci baju, buka-buka ternyata udah kecampur gitu. Ada kejadian seperti itu ya. Kita ajarkan gitu pada putra-putri kita bahwa ini najis, haid itu najis. Jadi jangan malu, tapi dipisahkan gitu. Pakaian yang kena najis dan tidak terkena najis. Nanti mencucinya pun tidak boleh dicampur, nanti najis semua pakaian yang lainnya. Dari situ kita bisa gitu lebih berhati-hati ya, karena tahu darah haid itu adalah najis. Oke. Kemudian dalam mencucinya juga ya, mencucinya sebaiknya ketika pembalut udah dibersihkan itu dibungkus, karena itu kan kotoran haid itu adza, dan haid disebut juga adza ya, kata Imam Al-Marwazi sini, dikarenakan warna darahnya yang buruk dan baunya yang busuk. Artinya hukumnya najis dan ada bahayanya darah ini, artinya penuh dengan bakteri kan, kuman. Jadi buang sampah pun tidak bisa sembarangan. Artinya Islam itu sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati ya. Coba ada tidak agama lain yang secara detail ya dalam kitab sucinya membahas tentang sampai darah haid pun dibahas gitu. Ya, sadar tidak kita? Artinya kita sedang diajarkan oleh Allah gitu, supaya kita tuh bersih, supaya kita tuh terhindar dari kotoran, penyakit. Wanita muslimah tuh bersih sebenarnya. Wanita muslimah itu dituntut untuk selalu suci gitu, baik itu secara zahir dan batin. Kita mengenal ada istilahnya aurat, kita mengenal ada istilah zina ya. Artinya hal-hal semacam itu bukan doktrin ya, sudah diajarkan dalam kitab Al-Qur'an, bahwa hal-hal sepele yang tentang haid pun kita diajarkan oleh Allah gitu. Untuk bagaimana lebih lebih bersih lagi ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita tahu bahwa darah itu kotor dan najis dan dia bahaya, maka kita pun ketika membuang pembalut dari sisa haidnya, kita harus menyembunyikan gitu. Sama kita coba kalian bayangkan ketika Pampers, maaf ini udah berumah tangga ya, ketika diaper anak kita yang ada pupnya gitu ya, kita kan membungkusnya dengan plastik karena dia najis, berbau gitu kan ya, kita menghindari kuman bakteri itu menyebar ke sampah-sampah yang lain, naudzubillah, dihinggapi lalat dan lalatnya hinggap di makanan gitu kan. Kita setingkat itu bersihnya gitu, dan kita memperlakukan kotoran haid bekas kita pun harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita bisa tinggal di asrama gitu kan, bersama-sama dengan kawan-kawan lain, itu kita justru memperlakukannya juga lebih hati-hati lagi gitu. Itu kotoran gitu kan, itu punya wanita gitu. Harusnya kita jangan sampai membuat orang terganggu dengan bekas
haidnya, membuat orang merasa tidak nyaman dengan dampak dari darah haid tersebut ya. Itu saja ya yang perlu tekankan. Kemudian ada dalil hadis ya. Next coba dalil hadis yang menerangkan tentang haid ini. Apa dalilnya dari hadis? Coba Ukhti silahkan next. Umi Sunagawa, lanjut. Oke. Ya, ada dalil dari hadis yang menerangkan tentang haid ini juga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Fatimah binti Abi Hubaysh ya, yang jadi Rasulullah itu berkata kepada Fatimah, tapi Fatimah bukan Fatimah binti Rasulullah, tapi Fatimah binti Abi Hubaysh ya. Ini bukan Fatimah anak Rasulullah, bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa sholli. Artinya, jika haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Dan jika masa-masa haid telah berlalu, maka bersihkanlah darah darimu, lalu sholatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, ini hadis yang sahih ya. Jadi secara umum ada dalil yang menerangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang wujudnya haid. Darah haid itu ada, ya seperti itu. Kemudian next, hikmah dari haid ya. Oke, kita akan tahu. Kenapa sih perempuan itu haid? Ya, apa sih hikmahnya ya? Secara medis kita tahu ya, darah haid adalah makanan bagi janin yang berada dalam perut ibunya ya, yang mengalir kepada tubuh janin melalui tali pusar. Jadi secara zahir haid ya kita merasakan tidak nyaman, terganggu gitu kan. Kadang ada yang sakit perut, kadang ada yang sampai pingsan gitu kan. Perut nggak enak, hormon semuanya berubah gitu kan. Itu pastilah kita merasa nggak nyaman ya. Akan tetapi hikmah sesungguhnya ya, karena dalam perut kita ini ada rahim, dan rahim itu adalah alam bagi janin yang akan tumbuh dan Allah ciptakan alam atau tempat bagi rumah bagi janin, maka di sana Allah ciptakan juga makanan bagi janin dalam perut ibunya, yaitu berupa darah haid ini. Kemudian darah haid ini mengalir kepada tubuh janin melalui tali pusar. Jadi sesungguhnya kalau kita memahami asal muasal manusia itu terjadi dan apa yang dimakan manusia pada dalam perut ibunya, maka tidak ada jalan bagi kita untuk sombong, karena asal manusia itu sama. Makanan kita pertama kali itu sama, itu darah haid. Artinya insan hakir ya, manusia itu rendah sebenarnya gitu kan, ketika dia tidak kenal Tuhannya, karena kan makanan manusia pertama itu darah haid, suatu yang kotor gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada jalan. Jadi hikmahnya itu supaya kita lebih tawadu atau lebih merendah gitu kan, bahwa semuanya kita ini sama-sama makan darah haid dulu waktu kecil dalam perut ibu, dan tidak ada jalan kita atau tidak ada jalan bagi manusia untuk merasa sombong seperti itu ya. Itu hikmahnya. Oke, next. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengenai warna-warna darah haid. Sebagian besar kita pasti tahu ya, warna darah haid itu bermacam-macam ya. Dan para ulama telah menetapkan ya bahwa warna darah haid itu ada 5. Pertama berwarna hitam, kemudian berwarna merah, pirang itu seperti warna rambut jagung ya, kuning, kemudian keruh. Ada yang bilang pirang ini coklat ya, tapi coklatnya bukan coklat pekat ya, makanya kita bilang pirang karena dia kayak coklat muda atau seperti apa ya, intinya kita sebutnya pirang. Kemudian berubah jadi kuning dan keruh. Dan mengenai darah hitam itu tidak serta-merta kita bilang hitam semua, tidak. Ketika ada merah, kemudian ada secercah atau sebercak darah hitam ya, bisa merah. Kemudian ada spot hitamnya gitu ya, maka kita sebut itu darah hitam. Oke. Jadi tidak semuanya hitam gitu, tidak ya. Bukan hitam pekat semuanya seperti jilbabnya Ustazah Sri Wahyuni, tidak. Walaupun merah bercampur hitam,
kita sebut darah hitam. Kalau merah merah ya seperti jilbab saya merah gitu kan. Kemudian ada yang warna pirang atau coklat ya, kita bilang coklat, kemudian kuning dan keruh. Keruh ini adalah warna ketika apa? Ada nggak yang pernah pasir putih deh, pasir putih. Kalau kita bilang kita waktu di Mesir ya, tanahnya itu pasir, artinya sepanjang jalan pasir, kalau nggak di plester ya pasir itu. Jadi ketika kapas kita jatuhkan bukan ke tanah Indonesia ya, tanah Indonesia hitam lumpur jadinya. Artinya kapas yang dijatuhkan ke debu. Nah kapasnya itu kan menjadi keruh ya. Nah itu warna keruh seperti itu. Kapas atau tisu yang kita jatuhkan bukan ke tanah ya, pasir. Bukan pasir hitam juga apa ya? Itu pasir Arab sih, beda pasir Arab. Jadi kita jatuhkan ke apa? Debu aja kali ya, debu. Nah, itu warnanya menjadi keruh. Itu warna kapas, itu warna keruh ya gitu kan. Jadi kita bisa bedakan ketika kita darah haid yang terakhir ini sudah suci atau belum ya, ketika maaf ya misalnya pakaian dalam kita sengaja kan, maaf ini cerita pribadi ya, ketika kita haid terakhir itu jangan pakai pakaian dalam yang berwarna sama dengan darah. Kita sulit membedakannya kan. Artinya pakai yang terang, warna terang putih atau yang pokoknya terang lah. Nanti kita bisa membedakan ini masih ada keluar darah atau tidak gitu. Karena yang keluar terakhirnya kan warna keruh. Artinya kita tahu keruh ini kalau ditempelkan pada sesuatu yang terang seperti putih, seperti kapas, tisu. Nah, itu kelihatan banget keruhnya. Ya tadi warna coklat, hitam atau lagi merah nanti sulit ya. Jadi biasanya kita harus ya pintar-pintar sendirilah bagaimana kita mengenali darah terakhir haid itu. Apakah kita bisa menyebutnya sudah suci atau belum ketika kita tahu dari warna darah tersebut. Oke, next ya. Belum. Kemudian apa saja sifat darah belum maaf. Sifat darah haid. Oke. Para ulama menyebutkan bahwa darah haid mempunyai 5 sifat. Yang pertama darahnya kental. Oke, sepakat ya, kental ya, tidak cair seperti air, tidak, dia kental. Kemudian darahnya panas, artinya hangat ya, makanya kita tidak nyaman ketika haid itu, sering ganti pembalut ya, karena memang sifat darahnya seperti itu gitu, memang panas, hangat seperti itu. Kemudian keluar perlahan dan tidak mengalir deras, artinya kadang banyak nanti tiba-tiba sedikit, itu perlahan-lahan ya. Kalau terus-terusan ngalir deras itu pendarahan. Kalau haid nggak sampai ngalir deras, enggak. Kemudian bau darah ini juga berbau busuk ya, jadi ya artinya kita bisa pandai-pandai merawat diri lah ketika lagi haid, harus sering mandi atau bagaimana, pakai parfum diperbanyak gitu kan, supaya suaminya atau pasangannya merasa nyaman. Ya emang seperti itu, kita jangan nggak ngerasa nyaman kan, itu emang hormonnya seperti itu alami, itu tubuh kita responnya seperti itu. Mau menghindar bagaimana? Memang ciptaan Allah seperti itu kan. Kemudian next sifat yang kelima, sifat darah ini ketika darah yang keluar berwarna hitam atau merah pekat, terkadang keluarnya disertai rasa sakit. Nah, para ulama pun sudah menyimpulkan seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, akhwat yang ketika haid sakit itu kalian tidak sendiri gitu. Emang itu sifat darahnya seperti itu. Haid itu seperti itu, ketika darahnya hitam, merah pekat itu kayak melilit gitu. Perut tuh nggak enak ya. Tuh kayak rahim itu kayak mengkontraksi ya. Nggak apa-apa itu supaya luruh gitu kan. Darah-darah yang kotor yang harus dikeluarkan tuh supaya luruh semua. Makanya otot rahim atau perut dalam kita tuh saling saling bekerja sama gitu supaya mengeluarkan darah itu. Jadi ya dinikmati saja. Ya sekali-kali berbaring pakai bantal panas nggak apa-apa ya, itu normal. Artinya ketika kalian dalam keadaan seperti itu boleh izin ketika lagi ada tugas atau bagaimana, tahu kondisi diri lah ya, jangan sampai jangan melawan kodrat gitu istilahnya. Memang seperti itu Allah ciptakan, dan insya Allah semua orang paham kalau sakit haid itu paham, dan ininya juga bosnya harus paham juga gitu ketika bawahannya izin kena sakit haid, dia harus memahami gitu kan, wanita gitu, mau gimana lagi ya seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku gitu ketika punya peraturan atau punya misalnya pegawai atau bawahan yang lagi izin karena sakit haid, ya maklumi saja,
maksudnya kasihani lah seperti itu ya. Sama-sama wanita, sama-sama paham, maksudnya kalau ada orang yang haidnya normal, ada yang sakit, ada seperti itu ya. Ya, next insya Allah. Setelah kita berbicara tentang sifat darah haid, kemudian nah kita agak berpikir sejenak ya, nggak apa. Dalam buku fikih wanita ya, atau dalam buku para ulama itu ya, di Turos, buku Turos atau buku-buku ulama zaman dulu itu dibahas mengenai hukum darah keruh dan kekuningan ya. Kenapa saya enggak membahas hukum darah merah gitu dan hitam, enggak ya. Karena ini yang bikin galau ya sebagian wanita, karena ketika akhir-akhir haid ini kadang bingung, ini warna ini tuh udah suci atau belum katanya. Keruh begini, maka saya bilang ketika akhir-akhir haid itu kan biasanya kan udah melepas pembalut ya karena sedikit sekali gitu kan, tinggal menunggu waktu suci. Nah, pakailah pakaian dalam yang warnanya kontras gitu, seperti putih atau pink, mudah banget ya, supaya kita tahu gitu darah yang keluar terakhir ini sudah bersih, benar-benar bersih atau masih ada kekuningan keruh seperti itu ya. Nah, apa pendapat ulama mengenai darah keruh dan kekuningan ya? Pendapat yang sahih ya, saya ada perbedaan pendapat, tapi saya ngambil yang sahih saja. Saya ngambil yang simpelnya aja, yang kita ambil untuk dilaksanakan kehidupan nyata ya. Pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa darah keruh dan kekuningan ini masih dihukumi haid jika keluarnya pada masa haid. Nah, ini ada jika nih ya. Nanti saya akan bahas ya. Kenapa jika keluarnya pada masa haid? Emang kalau keluar bukan pada masa haid hukumnya berarti berbeda gitu kan. Tadi pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i, darah keruh dan kekuningan ya, saya bilang keruh tadi ya, analoginya tadi yang kapas jatuh ke debu ya, itu keruh, kapasnya berubah jadi keruh. Nah, itu hukumnya haid, darah itu, warna itu masih dihukumi haid jika keluarnya pada masa haid. Dalilnya apa? Dalilnya an Aisyah ya, ini ada hal ini berdasarkan kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ya, kanatin nisa'u yab'athna ila Aisyah ummil mu'minin bidurjah fihal kursuf fihi sufrah min damil haidah yas'alnaha 'anis salati fataqulu lahunna la ta'jalna hatta taranal qassa al-bayda ya. Saya bacakan artinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dia berkata, dahulu ya para wanita ini ya, kan nisa, dahulu para wanita ya ba'athna ya, mengutus kepada Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Aisyah itu Ummul Mukminin istri Rasulullah ya, mengutus dengan apa? Dengan secarik kain. Jadi ini ya, misalkan ini kain ya, dulu kan nggak ada WhatsApp ya, nggak ada HP, jadi nggak bisa foto-foto gitu ya, jadi langsung ya ada misalnya kayak mungkin khodimahnya atau pembantunya ya, disuruh misalnya oleh sahabat ini gitu kan, mereka misalnya ini kain nih ya, kain kursuf ya, durjah itu kain, kemudian fihal kursuf ini kapas, fi sufrona, kapasnya tuh telah dipakai untuk mengecek darah haid ya, dicek, seorang wanita mengecek darah haidnya dengan kapas, kemudian kapasnya dibungkus dengan secarik kain, kemudian beliau mengutus seorang wanita kepada Siti Aisyah untuk membawa kain ini ya, yang ada kapasnya ini. Di situ kapasnya itu masih ada darah warna keruh, kemudian suruh bertanya ya, tolong tanyakan kepada Siti Aisyah ini ya, apakah dalam keadaan tersebut, artinya apa kalau darahnya masih warna keruh ini ya, apakah sudah boleh mengerjakan sholat, artinya apakah sudah boleh bersuci. Sama para wanita zaman dulu juga bingung kan, suci atau belum gitu kan, warnanya begini nih udah boleh sholat belum gitu kan, sama mereka juga bertanya. Maka beliau menjawab ya, fataqulu lahunna la ta'jalna hatta taranal qassa al-bayda. Jangan katanya, jangan tergesa-gesa dulu ya, sampai kalian ya taroina hatta taranal qassa bayda tuh cairan baydo abyad, baydo itu abyad ya,
cairan putih seperti kapur ya. Kamu tahu ya ketika warna kapur ya. Nah, kalau udah cairannya udah warna kapur gitu baru boleh sholat. Kalau misalnya masih keruh tadi yang kalian bawa itu belum boleh sholat. Artinya dari sini dapat disimpulkan bahwa ya darah keruh atau kekuningan ini hukumnya dihukumi masih sebagai darah haid jika keluarnya pada masa haid. Contoh konkretnya seperti ini. Misalnya saya ya terbiasa haid misalnya 7 hari, oke, 7 hari, oke. Pada hari ke 1 sampai 6 hari keluar darah merah biasa. Kemudian hari ke-7 ya, hari ke-7 itu keluar cairan keruh gitu, kuning gitu. Apa ya? Putih tidak, tapi coklat juga tidak. Keruh, samar, kuning ya, seperti ya keruh ya. Nah, itu kan masih pada masa haid. Ya. Kalau keluar di akhir masa haid itu kita belum boleh sholat. Ya, belum dikatakan sebagai darah suci, ya sebagai waktu suci, ya karena itu darah keruh itu masih dihukumi sebagai darah haid. Oke, jadi hari ke-7 tadi yang saya keluar darah keruh itu jangan tergesa-gesa untuk mandi, ya tunggu sampai keluar cairan putih atau apa ya, di akhir apa ya, kita sebutnya keputihan tapi ada ya akhir atau di akhir tanda suci dari haid itu ada keluar cairan juga sebagian wanita ya itu lendir seperti putih ya, putih bukan seperti ya, lendir putih. Nah itu tanda suci seperti kapur, warnanya putihnya itu ya seperti itu. Kan dulu nggak ada tisu ya, makanya di sini cairan putihnya kapur ya, mungkin dulu ada kapur kan. Tapi kita analogikan bukan tisu, tapi kan warna putih kan banyak kan, warna kapas, kapur, tisu. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian hukum darah keruh dan kekuningan itu tidak dikatakan haid jika keluarnya bukan pada masa haid. Contohnya seperti apa? Nah, seperti gini. Saya haid 7 hari, oke. Kemudian hari ke-8 keluar cairan putih, artinya tanda sucinya udah keluar, oke. Hari ke-8 saya suci, oke, mandi, sholat biasa. Kenapa saya mandi, sholat? Karena saya melihat darah berhenti dan sudah keluaran cairan putih, udah keluar cairan putih seperti kapur. Tandanya saya sudah suci. Hari ke-8 saya mandi bersuci, kemudian hari ke-10, 11, 12, hari ke-13 ya dari awal haid, hari ke-13 dari awal haid, artinya 3 hari setelah suci keluar lagi cairan keruh dan kekuningan. Nah, setelah suci maka cairan keruh dan kekuningan ini tidak dianggap sebagai haid. Kan tapi dia tidak dianggap lah. Dalil hadisnya ada tidak? Ada ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kunna la na'udul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami tidak menganggap cairan berwarna keruh dan kuning yang keluar setelah bersuci dari haid itu sebagai haid. Ya, paham? Jadi kalau cairan keruh dan kuning ini masih menyambung dengan haid sebelumnya, itu dihukumi sebagai haid. Akan tapi ketika haid selesai, kemudian suci, kemudian darah berhenti, kemudian 3 hari setelah suci keluar cairan keruh dan kuning, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Oke, itu aja. Itu poin pentingnya ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanyakan lagi. Ya, next. Oke, next. Oke. Hukum darah yang keluar ketika hamil. Nah, ini juga ada beberapa contoh kasus ya yang artinya ada sebagian wanita yang mengalami hal ini gitu. Dia hamil tapi keluar darah. Nah, sama saya juga dulu waktu anak pertama seperti itu ya. Waktu hamil anak pertama saya juga keluar darah. Oke. Pendapat pertama, ini ada 2 pendapat ya, tapi dua-duanya akan saya terangkan ya. Seperti ini ya, Afat ya. Ketika dalam masalah fikih atau dalam ilmu fikih ini kita akan menjumpai ya atau akan melihat berbagai macam pendapat ya. Itu bukan berarti yang pertama benar, kedua salah, tidak. Artinya
keanekaragaman pendapat ini untuk namanya bukan variasi artinya ketika saya bilang saya punya anak 4 ya, berarti yang anak pertama diakui dan 3 anak lainnya nggak diakui, tidak gitu ya. Artinya memang setiap pendapat punya dalilnya masing-masing ya, bukan berarti pendapat pertama salah, pendapat kedua betul gitu ya. Walaupun itu kontradiksi sekali gitu pendapatnya, paham? Itu hukum pertama haid, kedua bukan haid gitu. Terus kita mengerjakannya mana nanti kita jelaskan ya. Kayak darah yang keluar ketika hamil ada menurut para ulama ya, hukumnya apa saja. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa jika seorang wanita itu sedang hamil dan darahnya keluar minimal 20 sehari semalam atau 24 jam ya, minimal, entah itu darahnya berwarna hitam, merah, kuning, pirang, dan darah ini keluar pada masa haid atau bukan, dan sifat darahnya seperti sifat darah haid atau bukan ya, selama darah yang keluar selama hamil ini bukan darah tolak itu apa? Darah yang keluar karena kontraksi rahim. Ya, selama bukan darah itu yang keluar, ya, maka dan keluarnya ini mencapai sehari semalam atau lebih ya, kalau misalnya keluarnya cuma sejam 2 jam itu udah udah pasti bukan haid. Ini kita bilangnya kalau keluarnya itu minimal sehari semalam, oke? Dan keluarnya darah ini bukan karena kontraksi pembukaan jalan lahir, bukan ya? Ya normal biasa kayak misalnya haid umur kehamilan 2 bulan atau umur kehamilan sebulan keluar darah dan darahnya itu mencapai sehari semalam, maka pendapat pertama mengatakan bahwa hukum darah, ini pendapat yang utama tahu, ini utama nanti diakui dalam mazhabnya, hukum darah ini adalah haid, oke? Pendapat ini berlandaskan pada dalil umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa adza." Ya, dalilnya apa? "Qul huwa adza." Katakanlah haid itu adalah kotoran. Itu pendapat pertama. Dan juga berlandaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad bi'araq." Nah, itu pendapat pertama. Ada dalilnya juga. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil ini dihukumi sebagai darah fasad saja. Artinya bukan haid. Darah fasad ini seperti hadas yang senantiasa keluar. Artinya wanita yang keluar darah ketika hamil ini masih wajib sholat, masih wajib melaksanakan ibadah seperti wanita suci lainnya. Kenapa? Karena pendapat kedua mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil itu hukumnya adalah darah fasad atau hadas yang senantiasa keluar. Seperti halnya air kencing yang senantiasa keluar. Oke. Alasannya apa? Karena kehamilan, kata pendapat kedua ini, alasannya karena kehamilan akan menutup jalan haid. Dan biasanya haid dijadikan tanda bahwa rahim dalam keadaan kosong atau tidak hamil. Kayak alasan yang pendapat kedua ini. Berarti hal ini menunjukkan bahwa wanita hamil tidak keluar darah haid. Dan pendapat ini juga dalam mazhab termasuk pendapat yang kuat. Jadi pendapat pertama itu pendapat yang diakui dalam mazhab, tapi pendapat kedua juga pendapat yang kuat. Alasannya itu karena orang yang ketika hamil maka akan kehamilan itu menutup jalan haid. Oke, dan biasanya ketika orang tidak haid itu dijadikan tanda bahwa ia sedang hamil. Nah, kemudian apa argumen pendapat yang pertama? Oke. Jadi pendapat pertama yang mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil itu haid itu juga mengatakan, akan tetapi pendapat yang menyatakan bahwa haid itu adalah tanda bagi kosongnya rahim itu dibantah oleh pendapat pertama, bahwasanya hal ini merupakan keadaan mayoritas kaum wanita. Oke, jadi mayoritas kaum wanita ketika dia hamil dia tidak keluar darah haid. Oke, ini keadaan mayoritas kaum wanita. Namun ya, kata pendapat pertama ini tidak menutup kemungkinan bahwa wanita hamil juga keluar darah haid. Seperti itu ya. Dan apakah ada ada contohnya? Ada kenyataannya, artinya ada kasus nyatanya gitu ya. Jadi saya punya kawan yang cerita bahwa kawannya itu ya
ketika hamil itu kejadian di Mesir ya, orang Indonesia ya, kawan Indonesia. Dia hamil ya, ketika cek ke dokter, ternyata usia kandungannya sudah 3 bulan, masih 3 bulan kehamilan. Tapi dia kaget, kenapa? Dok, tapi saya baru telat haid 2 bulan katanya. Saya yakin banget artinya 3 bulan yang lalu saya masih haid. Saya baru haid itu tidak dapat haid itu baru 2 bulan ini. Tapi dokter mengatakan tapi usia kandunganmu udah 3 bulan. Terus kenapa dok katanya? Katanya ada wanita yang memang dia udah isi tapi dia juga keluar darah haid, ada seperti itu. Walaupun kasusnya bukan mayoritas ya. Ada beberapa yang kondisinya dia keluar darah haid tapi dia juga hamil. Nah, ini kenapa kita membahas ini? Karena nanti HPL ya, hari perkiraan lahir itu ya wanita ini harus mengikut dokter. Kata dokternya kamu 6 bulan lagi lahiran gitu kan. Dia hitungannya 7 bulan lagi lahiran. Itu kan bahaya ya. Karena untuk masalah ini, untuk masalah kandungan dan lainnya kita harus mengikuti perkataan dokter ya, mengikuti perkataan bidan atau dokter kandungan karena dia yang mengecek kan usia kehamilan. Sedangkan hitungan ibu ini atau hitungan wanita ini baru 2 bulan, tapi dokter sudah menghitung 3 bulan kandungannya. Itu yang terjadi ya. Oke, next. Ini seperti berapa menit lagi ya? Sepertinya akan panjang kita. Oke. Kaidah umum dalam mazhab Syafi'i mengenai masa haid dan suci ya. Kita dari kecil atau dari usia SMP mungkin kita sudah dikasih tahu ya bahwa atau sudah mengenal ya kalau minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam. Kemudian maksimal haid itu 15 hari. Minimal suci itu 15 hari. Kenapa minimal sucinya 15 hari? Karena diglobalkan ya, dibulatkan ketika 1 bulan itu ada 30 hari, maka maksimal haid itu 15 hari, maka 15 hari sisanya itu dijadikan sebagai minimal suci. Kemudian maksimal suci itu tidak ada batasan ya. Artinya seorang wanita bisa saja tidak mengalami haid selama setahun, atau dia 3 bulan tidak keluar darah haid, atau 2 tahun tidak keluar darah haid, itu mungkin. Artinya tidak ada batasan seorang wanita untuk mengalami masa suci. Nah, rumus ini atau kaidah ini sangat penting ya, artinya bukan untuk kita hafalkan, tapi untuk kita praktekkan ya. Artinya nanti ketika kita mengalami masa haid yang terputus-putus itu kita akan mengambil kaidah ini nanti ya, yang maksimal haid 15 hari, minimal suci itu 15 hari, kemudian minimal haid sehari semalam, seperti itu ya. Itu sebagai ini aja, sebagai pengulangan ya. Ya, next. Cara menentukan darah haid. Oke, ini kaidahnya, kaidah awal ya. Rumus pertama ada rumusnya. Jadi para ulama sejak dulu tuh sudah membahas masalah ini secara lengkap, secara detail dan banyak contohnya yang mereka tulis ya. Akan tapi mungkin sebagian dari kita tidak pernah belajar secara detail, jadi mungkin kita baru tahu sekarang atau tahu tapi masih ragu-ragu. Oke. Kaidah pertama, al-qaidah al-ula ya, al-ibratu bil wujudi fi waqtil imkan. Al-ibratu bi wujudi dam fi waqtil imkani haid. Oke, ini kaidah fikih ya. Jadi al-ibrah, hukum haid itu ditentukan karena adanya darah atau karena wujudnya darah. Apakah cukup itu saja? Tidak. Ada darah, akan tapi kapan gitu kan? Pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Nah, jadi harus lengkap ini. Hukum haid itu ditentukan karena adanya darah pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Ya, ketika kita melihat darah, kita tidak serta-merta menghukumi, oh ini haid, saya haid. Tidak. Contohnya ketika anak perempuan usia 8 tahun keluar darah, apakah kita bilang dia sudah haid? Belum tentu. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa? Karena
wujudnya darah atau adanya darah itu harus pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Oke, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Kapankah waktu yang memungkinkan terjadinya haid itu? Oke. Pertama kita lihat darah. Nah, kita harus lihat dulu apakah darah yang keluar itu keluar pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid atau tidak. Nah, pertanyaan, kapankah waktu yang memungkinkan terjadinya haid itu? Pertama, untuk usia permulaan haid atau kita bilang wanita mubtadi'ah atau wanita yang baru pertama kali keluar darah haid ya, maka penentuan usia permulaan haidnya itu ditentukan pada usia 9 tahun Hijriyah takribiyah atau usia sekitar 9 tahun Hijriyah, bukan genap 9 tahun Hijriyah. Artinya ya, ketika seorang anak perempuan keluar darah pada usia kurang dari 9 tahun dan kurangnya tidak sampai 16 hari, maka darah yang keluar pada waktu tersebut sudah dihukumi sebagai darah haid. Seperti ini. Oke, saya punya anak perempuan misalkan usianya 9 tahun kurang 10 hari, artinya 10 hari lagi dia usianya 9 tahun. Paham? Belum genap 9 tahun. Misalnya 10 hari lagi dia berusia 9 tahun. Nah, dia sudah keluar darah dan darahnya keluar misalnya udah 3 hari. Nah, maka karena darah yang keluar itu sudah terjadi pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid, maka darah itu sudah kita bisa hukumi sebagai darah haid hukumnya. Akan tetapi, jika seorang anak perempuan usia 9 tahun kurang sebulan, sebulan lagi dia berusia 9 tahun, sudah keluar darah keluar misalnya 5 hari, maka tidak dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena darah keluar bukan pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Dan dari mana bilangan 16 hari ini diambil ya? 16 hari ini diambil dari 15 hari minimal suci plus 1 hari minimal haid. Jadi dalam mazhab Syafi'i minimal suci 15 hari, kemudian minimal haid sehari. Makanya diambil 16 hari. 15 tambah 1, 16. Jadi ketika seorang anak perempuan usia 9 tahun kurang 15 hari, artinya 15 hari lagi dari 9 tahun sudah keluar darah. Sudah keluar darah sehari semalam, maka darahnya sudah dihukumi sebagai darah haid. Akan tapi jika dia usia 9 tahun kurang 17 hari, 9 tahun kurang 16 hari, 9 tahun kurang 18 hari sudah keluar darah, maka darahnya tidak dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena darah yang keluar tidak pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Paham sampai sini? Apa nanti di review lagi ya? Iya. Alhamdulillah ya. Next. Nah, ini hukum atau cara penentuan darah haid bagi wanita mubtadi'ah. Tadi mubtadi'ah ya, yaitu wanita yang baru pertama kali keluar darah. Itu cara penentuannya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan wanita mu'tadah? Wanita mu'tadah adalah wanita yang sudah terbiasa mengalami haid seperti kita ini kan. Sudah puluhan tahun dah haid. Misalnya udah 3 bulan haid juga, itu kita sebutnya wanita mu'tadah, wanita yang sudah terbiasa haid. Waktu yang memungkinkan terjadinya haid bagi wanita mu'tadah adalah ketika keluar darah setelah melewati masa suci 15 hari atau lebih. Jika tidak, yaitu keluar darah lagi sebelum melewati masa suci 15 hari, maka darah yang keluar tersebut dihukumi sebagai darah fasad. Dan ia harus menyempurnakan masa sucinya terlebih dahulu menjadi 15 hari, kemudian selebihnya dihitung sebagai darah haid baru. Oke, seperti ini ya. Kita sepakat ya, tadi ya, bukan sepakat ya, kita tadi
telah tahu kan kaidah umumnya bahwa minimal suci dalam mazhab Syafi'i berapa hari akhwat minimal suci? Minimal suci 15. 15 Ya. hari. 15. betul. Ya. Ketika kita tahu minimal suci itu 15 hari, maka sebelum kita sempurna masa suci 15 hari ini, jika keluar darah lagi, maka darah itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena kita harus menyempurnakan terlebih dahulu masa suci kita. Nah, ini yang faedahnya ya. Apa sih kita harus tahu? Minimal haid sehari semalam, minimal suci 15 hari, buat apa? Ya buat menghitung apakah darah itu sudah haid atau bukan gitu. Kenapa? Karena kalau sebelum melewati masa suci 15 hari sudah keluar darah lagi, maka darah yang keluar ini tidak dihukumi sebagai darah haid. Karena ia keluar pada waktu yang tidak memungkinkan terjadinya haid. Walaupun saja, tapi warna darahnya sama, baunya juga sama, ciri-cirinya sama seperti haid. Iya, walaupun sama semuanya ya, saya pernah tanya kepada Syekh di Azhar sana, Syekh ini warnanya sama, darahnya seperti haid persis itu kan. Akan tapi selama wanita itu belum melewati masa suci 15 hari, maka darah yang keluar itu tidak dihukumi sebagai haid ya. Terus apakah mungkin terjadi ya dalam 1 bulan seorang wanita mengalami 2 kali haid? Mungkin. Contohnya seperti ini ya, contohnya ya. Saya misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 saya keluar darah haid, oke. Kemudian 15 hari suci. Oke. 15 hari suci, 5 tambah 15 20 kan? Oke. 5 hari haid, 15 hari suci, itu udah 20 ya, 20 hari kan. Kemudian hari ke-21 keluar darah lagi. Apa hukum darah yang keluar hari ke-21 ini? Bisa 21, 22, 23 keluar darah lagi. Maka 3 hari setelah 3 hari darah yang keluar setelah melewati masa suci ini dihukumi sebagai haid baru. Jadi mungkin ya, itu mungkin terjadi seorang wanita keluar darah haid dalam 2 kali dalam sebulan. Selama masa sucinya itu sudah genap 15 hari, itu no problem. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau dia masa sucinya baru 14 hari atau baru 13 hari atau baru 10 hari masa suci kemudian darah keluar lagi, walaupun sifat darahnya sama, warna darahnya sama, itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena wanita itu harus melewati masa suci 15 hari. Seperti itu ya. Itu yang saya sebut tidak cukup melihat darah saja kemudian kita menghukumnya langsung itu haid. Apakah darah yang keluar itu terjadi pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid atau tidak? Paham sampai sini? Oke, nanti kita akan bahas contoh melalui contoh soal ya, seperti itu. Oke, next. Ya, ini waktunya sisa berapa jam? Maaf. Kayaknya udah lama. Cepat sekali waktu berlalu. Sisa berapa jam ini? Saya harus kejar-kejaran ini dengan waktu. Apa, Mi? Bapak Ustazah silakan aja. Oh iya, ini ada yang mau silakan. Takutnya mengganggu yang lainnya mau istirahat. Ini pesertanya dari Indonesia semua atau dari negara lain ada? Ada yang dari Taiwan juga, ada yang dari Jepang. Ya. Jepang ada berapa? Ada 2 orang ya dari Jepang. Ada waktunya lebih dulu Indonesia ya, timur kan kita lebih dulu. Jepang kan Lebih di Jepang sekarang jam 10.51 saja. oh malam, masya Allah ya, semoga tetap bertahan ya. Amin. Mohon maaf. Menarik soalnya ini apa? Iya, ini Bahasnya menarik soalnya banget. nih banyak betul banyak yang bingung, makanya saya gergetan ini sebenarnya kalian tuh paham sedikit aja sebenarnya, nanti yang lainnya nggak bingung gitu loh. Tapi kan ada yang terskip selama ini, sesuatu yang kita ketahui ini ada yang minus. Oke, next ya, contoh nih, contoh. Seorang wanita ya. Saya masih semangat kalau pesertanya semangat ini. Seorang wanita ya keluar darah ya dari tanggal, misalnya ini bulan apa ya, November ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7
November keluar darah haid. Kemudian tanggal 8 sampai 2 November suci, artinya darah berhenti suci. Kemudian tanggal 23, 24, 25 keluar darah lagi. Maka hukumnya yang tanggal 1 sampai tanggal 7 itu haid, kemudian 15 hari suci. Tanggal 23, 24, 25 itu kita hukum sebagai haid baru, ya. Itu bukan darah fasad, bukan istihadah, tapi haid baru. Kenapa? Karena masa sucinya sudah melalui 15 hari. Jadi cukup dijadikan sebagai masa suci 15 hari. Darah yang keluar setelahnya itu dihukumi sebagai haid baru. Jadi itu normal seorang wanita mengalami haid 2 kali dalam sebulan ya. Cuma nggak nyamannya ketika kita berbicara masalah hukum, kita tidak berbicara nyaman dan tidak nyaman ya. Tapi hukumnya itu gitu ya. Suatu kok 2 kali sih haidnya. Nanti kalau terjadi bulan puasa banyak dong utang saya. Itu terserah, maksudnya itu bukan urusan kita. Utang puasanya mau banyak atau tidak, hukumnya seperti itu, gimana lagi. Artinya dia mungkin subur ya wanitanya, jadi produksi darah haid, subhanallah ya. Maka dari pertama kita bilang itu ujian ya, ujian bagi kamu wanita ketika dia haidnya 2 kali dalam sebulan atau haidnya banyak 15 hari gitu kan, tidak yang nggak nyaman. Dan ketika terjadi pada bulan Ramadan kan maksudnya tidak enak, yang lain puasa ya kitanya makan nggak enak tapi nanti harus bayar puasa seperti itu ya. Oke, next contoh kedua ya. Nanti sesi tanya jawab kita sediakan ya. Insya Allah kalau sudah paham ya nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Sabar dulu. Oke, contoh kedua, seorang wanita keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah haid. Kemudian 6 sampai tanggal 17 itu suci. Jadi di sini sucinya baru 12 hari. Oke, lihat. Tanggal 18 sampai tanggal 22 dia keluar darah lagi. Nah, bagaimana hukumnya nih yang kedua ini nih ya? Wanita ini harus menyempurnakan minimal masa sucinya. Jadi akhwat dengarkan. Kita tidak harus menyempurnakan maksimal haid. Oke? Tapi yang harus kita sempurnakan adalah minimal masa sucinya. Oke? Nggak apa-apa kita haid cuma 3 hari atau 5 hari, nggak apa-apa. Nggak mesti maksimal haid kan 15 hari. Ya udah tambahin aja tuh. Kan kemarin 5 hari. Berarti 5 hari lagi haid. Enggak kayak gitu. Ya. Kita tidak dituntut untuk menyempurnakan haid harus 15 hari, enggak. Tapi yang kita dituntut ini minimal sucinya harus 15 hari. Itu yang harus dipahami ya. Oke. Karena di sini dia baru mengalami masa sucinya 12 hari, maka 3 hari yang keluar darah kedua ini, ya 3 hari yang tanggal 18, 19, 20 itu dihukumi sebagai darah fasad. Artinya walaupun keluar darah, wanita ini tetap wajib sholat, wajib puasa, tidak dilarang berhubungan badan dengan suami. Kenapa? Karena darah yang keluar ini 3 hari ini diambil untuk menyempurnakan minimal masa sucinya. Oke, tadi kan 12 tambah 3, 15 kan? Oke. Kemudian tanggal 21 dan tanggal 22 itu baru dihukumi sebagai haid baru. Paham? Paham insyaallah? Nah, seperti itu ya. Jadi warnanya sama, waktunya bersambungan, tapi hukumnya berbeda ya. Karena kita tahu kan rumusnya seperti awal seperti itu ya. Rumus yang minimal haid, minimal suci, maksimal haid itu memang harus benar-benar dipahami. Untuk apa kita menghafal itu? Ya untuk menentukan hukum ini. Ya, supaya kita tidak bingung lagi. Karena banyak saya dulu dari Mesir tahun 2016 ngisi daurah, bikin seminar seperti ini, pertanyaan lagi-lagi gitu. Banyak wanita yang keluar darah lagi sebelum masa suci 15 hari gitu. Bingung kan? Ini apalagi puasa ini udah sahur, udah tengah hari. Bukan enggak kok keluar darah lagi gitu kan. Banyak hal-hal seperti itu ya. Kasihan gitu kan kalau galau sholatnya harus diqodho. Jadi di sini ya contoh 2 ini tetap wajib sholat, artinya fasad ini artinya darahnya itu hadas saja, bukan darah haid ya. Jadi 18, 19, 20 ini
Bukan hukumnya darah haid walaupun keluar darah. Kenapa? Karena darah ini tidak keluar atau tidak terjadi pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Paham sampai situ? Oke, next. Oke, next. Selanjutnya. Oke. Oke. Oke, keterangan ya. Oke. Oke, ini keterangan supaya kita nggak pusing ya. Kita relax sebentar ya, ini keterangan tambahan aja ya. Jadi pada umumnya seorang wanita mengalami haid di usia 11 hingga 13 tahun. Ada di kalangan mereka yang haid ketika berusia 20 tahun, 27 tahun, atau 40 tahun. Dan bahkan ada juga yang tidak pernah mengalami haid ya, seperti yang diriwayatkan terjadi pada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada riwayat ya yang mengatakan bahwa Siti Fatimah itu tidak pernah haid ya. Keterangannya ada dalam kitab apa? Ada ya. Imam Al-Munawi menyebutkan dalam kitab Faid Al-Qadir Syarah Jami' As-Shaghir ya, ini karena saya referensinya buku-buku Arab ya, karena waktu menulis ini saya berada di Mesir. Jadi saya pakai referensi mungkin yang tidak dikenal ya. Jadi disebutkan ya bahwa dalam kitab Fatwa Az-Zahiriyah ya, ini buku-buku hadis ya, dalam mazhab Hanafi bahwa Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah mengalami haid dan ketika ia melahirkan ia langsung suci. Oke, jadi nifasnya Siti Fatimah itu hanya satu semburan saja, sembur gitu. Habis itu suci. Ya, nah, subhanallah, ini karunia Allah ya, karena beliau putri Rasulullah SAW. Ia langsung suci, nifasnya tuh hanya satu semburan saja. Makanya dalam madhab Syafi'i minimal nifas itu majah. Majah itu satu semburan. Artinya emang ada gitu, seperti yang terjadi pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Okay. Ia langsung suci dari nifas sesaat setelahnya supaya ia tidak tertinggal satu sholat pun ya. Penulis kitab tersebut mengatakan itulah sebabnya ia dinamakan Az-Zahra ya. Fatimah Az-Zahra itu alasannya ya, dia tidak pernah haid dan nifasnya juga hanya sebentar, satu semburan saja. Al-Munawi mengatakan hal ini disebutkan juga oleh Al-Muhib At-Tabari ya, dari kalangan kita mazhab Syafi'i dalam kitabnya Az-Zaqair Al-Uqba fi Manaqib Zawi Al-Qurba, di mana ia menyebutkan dua riwayat hadis di antaranya, dia Fatimah adalah bidadari manusia yang suci dan disucikan. Ia tidak haid dan tidak terlihat padanya darah, baik itu darah haid atau darah melahirkan. Dan dalam ini disebutkan dalam sebuah kitab hadis ya. Dan dalam kitab Dalail An-Nubuwah juga Imam Al-Baihaqi menyebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya ke dada Fatimah dan mengangkat lapar darinya. Sehingga setelahnya ia tidak pernah merasakan lapar ya. Terus disebutkan dalam kitab Al-Faid Al-Qadir ya. Juz 4 halaman 555. Wallahu a'lam bishawab ya. Itulah keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu. Ini sebagai maklumat atau materi tambahan ya. Oke, next untuk mempersingkat waktu. Oke, ini sebelum kita akan berpikir lagi. Sebenarnya kalau biasanya ya bukan normalnya ya, saya kalau misalkan membahas tentang masalah haid ini ya, karena lebih fokus kepada contoh kasus, saya biasanya 3 jam itu minimal ya. Kalau dibaca satu-satu itu biasanya 4 jam. Itu normal, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah tercukupi dengan materi yang saya sampaikan. Adapun kurangnya nanti bisa the next time. Oke. Tadi yang pertama tadi ya, itu baru permulaan, kita jangan pusing dulu ini. Belum ini baru materi yang tadi itu baru materi yang masih ringan.
Maaf ya, ini biasa di Azhar, jadi saya pakai rumus-rumus dan pakai pakai kecepatan. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau pusing sedikit nggak apa-apa ya. Itu artinya ilmu kita bertambah, ya tidak? Ketika perut kita ada isinya, artinya bayi ya, maka kan nggak nyaman kan? Artinya nggak nyaman gitu kan? Ada sesuatu yang bertambah dalam perut kita. Sama ketika otak kita bertambah ya, nggak kosong gitu kan? Tadi kan rehat, senang, santai, tapi ketika dimasukin materi malah pusing. Itu bukan berarti teror, bukan. Tapi ada ilmu baru yang masuk dan kita sedang menyeting, sedang mencerna ya. Artinya otak kita sagol. Sagol itu apa ya? Sedang bekerja, ya kan? Sama kan motor juga, mesin motor, mobil kan perlu dipanaskan. Sama, yang tadinya kita kosong, tadinya kita masih santai-santai, sekarang mulai berasap. Mohon maaf. Oke, saya bercanda ini supaya kita the next ini materi selanjutnya nih supaya tidak pusing lagi ya. Oke. Sekarang ya, akhwat fillah ya, ibu-ibu semuanya yang masih pada melek dan masih pada semangat ya. Saya pun ikut semangat jadinya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang masa suci. Nah, kita ada masa suci itu nako. Nako itu bukan bukan fatro ya. Benar-benar suci. Darah itu benar-benar nggak ada. Kita bilang nako. Masa suci yang berselang-seling dengan haid. Keadaannya seperti apa? Yaitu keadaan di mana sehari keluar darah, besoknya lagi berhenti. Besoknya keluar darah lagi, berhenti lagi. Keluar darah, berhenti. Keluar darah lagi. Kasihan ya. Saya artinya ya Allah perempuan ya, maksudnya ini ya ujiannya gitu kan ya, disangkanya oh enak nggak sholat, ya kalau terjadi pada bulan bingung kan, udah mandi toharo, ya keluar lagi mandi. Ya kalau kita hidup di Indonesia ya banyak air panas. Coba kalian hidup di Eropa, mungkin di Saudi yang lagi musim dingin atau di Jepang yang lagi musim salju kan kasih mandi berkali-kali kan. Nah, itu insya Allah kalian tidak akan galau lagi ya setelah belajar ini ya, supaya kalian ini nih belum suci insya Allah gitu kan. Jadi bisa bisa mantap gitu untuk menghukum darahnya itu. Oh ini masih haid, ini udah nggak usah mandi dulu gitu kan, seperti itu ya, supaya tidak galau lagi kan. Jadi ketika ada seorang perempuan atau wanita yang mengalami haidnya itu terputus-putus, ya nanti sekarang keluar, besoknya berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, kesan mandi lagi. Oke, tidak ada khilaf ya dari para ulama bahwa hari keluarnya darah adalah masa haid, itu tidak ada khilaf ya. Yang menjadi khilaf adalah masa suci atau nako, di sini masa suci nako yang berselang-seling dengan haid ya. Hari ini keluar darah, oke, itu pasti itu haid ya, artinya tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Kemudian besoknya berhenti nih, ini suci atau haid itu kan hukumnya, bagaimana, saya harus mandi langsung atau nanti aja gitu kan. Oke, kita baca pendapat ulama ya. Pendapat yang kuat ya, saya sengaja ya mengambil pendapat kuat atau rojih saja dalam masalah ini ya, seperti yang aku ketahui ya, buku fikih itu tebal, banyak dan sangat bervariatif. Saya tidak mungkin membahas satu persatu perbedaan pendapat gitu. Itu untuk pemula sangat sulit. Ujung-ujungnya juga kita kan ngambil pendapat satu aja gitu. Makanya ketika mungkin kita baca kitab lain atau makalah lain atau ada informasi lain yang pendapatnya berbeda dengan apa yang saya sampaikan, itu ada pendapat itu ada ya, kuat. Bukan berarti salah, tapi ada pendapat lain. Di sini saya mengambil pendapat yang kuat aja ya, yang rojihnya aja. Kan tapi pendapat lain saya nggak bahas ya. Nah, pendapat yang kuat atau rojih dalam masa berhentinya darah itu dihitung sebagai masa haid dengan syarat ya. Dengan syarat sebagai berikut. Masa haid atau masa suci jika digabungkan tidak melebihi 15 hari. Oke. B. Keseluruhan masa keluarnya darah yang terpisah-pisah jika digabungkan tidak kurang dari batas minimal haid. Oke. Seorang wanita keluar darah 3 hari. 2 hari berhenti.
3 hari keluar darah lagi. 3, 2, 3. Berapa hari jadinya? 3, 2, 3. 8. Ya. Jadi 3 hari keluar darah, 2 hari berhenti, 3 hari keluar darah lagi. Yang 3 hari pertama, 3 hari kedua ini sudah yakin ya bahwa itu hukumnya haid. Kemudian jadi masalah yang 2 hari darah berhenti ini hukumnya apa? Apakah haid atau suci gitu? Itu ya masalahnya ya. Apalagi ini terjadi pada bulan Ramadan misalkan. Bingung kan mau puasa atau enggak? Nah, menurut pendapat yang kuat ya, masa berhentinya darah itu dihitung sebagai masa haid juga. Ya. Dengan syarat antara masa haid, naqah haid itu tidak melebihi 15 hari. Tadi kan kita hitung 3 hari, 2 hari, 3 hari, itu semuanya berapa? Lah, 8 hari. Artinya tidak melebihi 15 harinya. Kalau masih dalam lingkup 15 hari, maka antara haid naqah itu semuanya dihitung sebagai haid. Seperti itu. Oke, misalkan ya terjadi nih, saya pada bulan Ramadan misalkan ya, saya misalkan 5 hari saya keluar darah haid, kemudian sehari berhenti, darah itu berhenti artinya tidak ada keluar sama sekali, naqah, suci. Sehari berhenti, kemudian 2 hari keluar darah lagi. Nah, walaupun kita hari ke-6 tadi sudah mandi, bersuci, udah puasa ya, sedangkan di akhirnya ternyata hukum darahnya itu semuanya itu haid. Maka kita wajib mengkodok puasa yang kita sudah laksanakan pada hari ke-6 tadi. Paham? Karena di hukum akhirnya bahwa hari ke-6 walaupun darah berhenti itu dihukum sebagai masa haid juga. Berarti kan 5 hari keluar darah, sehari berhenti, 2 hari, oke, 2 hari gini. 5 hari, sehari berhenti, 2 hari keluar darah lagi. Nah, yang berhenti ini kan tadi kita udah puasa, udah mandi, udah sholat, apapun ya. Tapi ternyata 2 hari keluar lagi, semuanya kan 8 hari ya. Kita 8 hari ini semuanya hukumnya haid, akhwat ya. Jadi kalau terjadi pada bulan Ramadan, walaupun kita udah puasa nih sehari nih pada hari ke-6, tetap kita harus mengkodonya ya. Kemudian saja tapi saya sudah sholat, sudah berhubungan badan dengan suami, oh tidak apa-apa, tidak berdosa bagi kalian melakukan itu. Kenapa? Karena kita menghukumnya berdasarkan hukum zahir. Zahirnya darah berhenti, oke? Kita mandi, suci, kita melaksanakan ibadah, tidak apa-apa. Ya ternyata besoknya keluar darah lagi, ya. 2 hari keluar darah lagi. Dan di akhir, setelah dihitung semuanya, itu semuanya haid, 8 hari itu. Oke, next ya. Coba langsung ke contoh, coba next. Langsung aja ke contoh. Bawah lagi. Oke, akhwat. Ukhti, silakan diangkat lagi contohnya. Wah, silakan. Saya udah tidur. Next. Kasihan, yang dari Jepang juga tidur. Iya. Mbak Sri nggak ambil ya? Ini ya, materinya. Atau kita apa kan ini pada mumet nih, soalnya udah banyak materi. Kalau Pertanyaan. Satu gimana? Soalnya kan soalnya Boleh, kayaknya udah ada yang menampung tuh pertanyaan mana takutnya khawatirnya nanti udah Iya. banyak materi ternyata belum sempat sesi tanya jawab gitu Om. Iya, silakan. Apa ya Om ya? Ya. Jawab. Silakan. Silakan saudari moderator baca satu. Oh ya. Baiklah, mungkin sangat menarik materi kita pada hari ini ya. Hingga nggak terasa udah hampir jam 9 lewat. Jadi ya mumet gitu tapi sangat menarik gitu ilmunya gitu. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, bahkan kita nih banyak diam tuh bukannya gimana ya, membayangkan sesuatu yang sudah terjadi selama ini gitu kan. Jadi ya mungkin pada teman-teman semua sudah pada menyimak, nggak perlu saya bacakan lagi rangkumannya, takutnya nanti nggak ketampung pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Kita berikan kesempatan ya sesi pertama ini kita beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Sini sudah ada 2 orang yang nanya
Yang pertama Dari siapa? Umi Dila. Gila. Ya Umi Dila. Mana? Bacakan tolong. Dila. Assalamualaikum Umi Dila. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Pertanyaan Umi Dila begini Iya. Saya izin bertanya, kalau haidnya keluar hanya 2 hari, gimana Ustazah? Apa kita harus tunggu mandi wajib atau tunggu sampai 7 hari dulu Ustazah? 2 hari setelah itu nggak ada keluar darah lagi sama sekali. Silakan Nggak ada, Ustazah. Ustazah. Silakan. Ya. Nggak ada Ustazah, tapi setelah mandi kan dia tidak keluar, tapi kalau buang air kecil itu kadang ada keluar kayak flek-flek gitu darah. Itu gimana Ustazah? Itu belum suci ya Bu. Ya belum suci, artinya tidak mesti darah itu, jadi darah itu ada, akan tapi memang kadang dia tidak keluar ke luar vagina ya, keluar ke pakaian dalam ya. Makanya kita kadang emang hati-hati ya, tipe orang seperti itu ya, dia artinya darahnya tidak lancar ya, artinya masih dalam rahim atau dalam kemaluannya bagian dalamnya masih ada, akan tapi dia keluar ketika kita cebok dari kencing, terlihat itu kita udah tanda, berarti itu masih ada darah ya. Berarti itu belum sholat ya Ustazah. Iya, Karena walaupun kan itu tidak Ustazah. Ini maaf ya Ustazah, saya potong. Saya kan haidnya cuma 2 hari. Udah. Jadi hari ketiga sama hari keempat dia tuh tidak ada sama sekali Ustazah. Nah, jadi saya kan mandi wajib tuh, mandi bersih. Iya. Kemudian setelah mandi bersih malamnya saya tengok kayak ada asal buang air kecil, kayak ada darah setitik aja gitu Ustazah. Itu gimana? Kayak coklat atau darah itu masih haid ya Ustazah? Iya, Itu masih. gimana Ustazah? Iya, itu masih haid. Karena itu kan kejadiannya masih dalam lingkup 15 hari kan Bu ya. Jadi kalau masih dalam 15 hari darahnya terputus-putus ya, keluar berhenti itu semuanya masih dihukumi sebagai haid. Walaupun Ibu misalnya tadi udah mandi kan, udah mandi, iya, udah 2 hari kosong, udah hari 2 hari nggak ada darahnya gitu kan Ustazah. Iya, itu Ibu tidak berdosa melakukan ibadah pada waktu darah berhenti, karena secara zahir darah tidak ada, berarti Ibu suci. Adapun nanti keluar darah lagi, berarti hukumnya haid lagi. Nah, itu yang tadi saya tegaskan, jika hal ini terjadi pada bulan Ramadan, walaupun Ibu misalnya udah puasa 2 hari yang karena nggak ada darah itu, nanti Ibu harus mengkodok puasa tersebut. Karena ternyata yang darah berhenti itu semuanya dihitung sebagai haid hukumnya, walaupun tidak ada darah. Hukum akhirnya jadi, ya. Mandi wajibnya ditunda dulu lah berarti ya Ustazah ya. Itu pembahasan nanti ya, nanti ada bagaimana cara mandi wajibnya, itu ada sih pembahasannya ya. Kalau misalkan Ibu terbiasa ya darah terputus-putus dan Ibu tahu nih kebiasaan Ibu 7 hari, ya udah nggak apa-apa, nunggu aja nggak apa-apa. Karena pada akhirnya hukum dihitungnya 7 hari. Akan tapi kalau ibunya ragu ya, atau misalnya terbiasa haid 5 hari, ya udah nggak apa-apa Ibu ada yang membolehkan nunggu sampai 5 hari kalau udah terbiasa terputus-putus gitu. Ada yang mengatakan setiap terputus mandi, nanti datang lagi haid lagi, mandi lagi. Karena dia bukan kayak darah Ustazah, kayak setitik aja gitu, kayak ada merah gitu lewat gitu Ustazah, tapi dia nggak darah gitu. Makanya jadi saya bingung, ini nggak ada darah tapi ya gimana hukumnya ini ya gitu. Saya harus nggak balik atau gimana gitu. Pada materi pertama tadi ciri-ciri darah sudah saya bilang kan, tidak mesti bermerah kan. Jadi dia kita bilang lendir ya, akan tapi sudah bercampur dengan warna darah kan. Entah itu keruh atau kekuningan atau kecoklatan. Kalau warna itu atau cairan itu keluar pada masa haid, ya saya bilang di awal tadi, maka dihukumi sebagai darah haid. Akan tapi kalau misalnya keluar bukan pada masa haid, maka tidak dihukumi sebagai darah haid saja ya. Kalau Ibu bingung ya, iya di mandinya ini. Ya Ibu kalau misalnya yakin banget akan keluar lagi, nggak usah mandi. Tapi kalau misalnya Ibu ragu, ya resikonya seperti itu. Mandi nanti bersuci, sholat, nanti keluar lagi seperti itu. Dua-duanya boleh. Ustazah biasanya normal, jadi baru ini saya bingung ini kayak mana gitu.
Baru ini Iya. kejadiannya gitu. Pas pula memang pas kebetulan materinya ini kan, makanya saya ini Iya. gimana? Karena selama ini lancar aja Ustazah. Jadi ini Iya, kok iya. seperti ini. Jadi mandinya gimana? Apa harus nunggu sampai 7 hari atau memang gitu nggak ada lagi subuhnya mandi lagi atau gimana gitu? Nanti kalau Sebaiknya misalnya tunggu aja ya ada Ustazah. lagi, berarti itu masih haid hukumnya. Kalau masih dalam lingkup 15 hari ya Bu. Udah lebih 15 Gitu. hari itu bukan dihukumi sebagai darah haid lagi. Ya itu saja Berarti ya. kalau kita tunggu sampai 7 hari tidak berdosa ya Ustazah ya? Tapi kalau misalnya 3 hari nggak keluar-keluar juga. Nggak salah-salah dong. Makanya iya, seperti itu kan Ibu bilang tadi kan ketika selesai buang air kecil ya di itu ya kan terlihat bercak ya itu dah. Maksudnya itu juga darah Bu. Walaupun Pas tidak lagi buang air kecil itu mengalir aja gitu deh Ustazah. jangan buru-buru disiram, dicek dulu. Enggak saya siram. Jadi kan mengalir kan saya perhatikan gitu kan. Jadi keluar sedikit aja kayak setitik aja ini apa ya gitu. Jadi udah saya mandi gitu kan. Enggak, Terus itu besoknya masih nggak ada. masih Lusanya ada. datang lagi gitu. Kalau Ibu masih melihat warna berbeda, bukan warna putih, berarti itu darah. Yang penting bukan warna putih. Itu aja patokannya ya. Iya. Nggak usah ragu lagi. Maksudnya Siti Aisyah pun melarang kan tadi kan, walaupun keruh, kapasnya masih keruh, itu jangan buru-buru mandi katanya. Berarti itu masih warna darah. Selama itu terjadi pada masa haid. Ya, Allah alam bisawab. Ya, coba next, coba pertanyaan Ya. selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Umi Fitria Maitis yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, jika darah haidnya 3 hari, kemudian hari keempat cuma bercak di celana, kemudian mandi dan sholat, kemudian mau sholat yang berikutnya ada bercak lagi, apa harus mandi lagi Ustazah? Iya, berarti ketika ya ibu-ibu semuanya tolong perhatikan ya, ketika ibu masih melihat warna, ya saya bilang warna bukan warna putih ya, selain warna putih atau warna apa saja selain putih itu masih hukumnya darah haid Bu ya. Kan kita sudah bahas warna darah haid itu ada 5, ada hitam, ada merah, pirang, kekuningan dan keruh. Nah, kita bilang keruh ini apa nih? Keruh kan saya bilang, makanya ini di Indonesia nggak ada pasir, bukan pasir pantai yang hitam juga, bukan. Keruh ya, kayak pasir Mesir, kita bilang pasir Mesir deh, pasir gurun. Nah, pasir gurun pasir, kita jatuhin tisu atau kapas di atas pasir itu, pasir gurun ya. Nah, ketika kita angkat kapasnya itu ada bercak keruh. Nah, itu masih darah haid, belum bersih berarti. Jadi jangan buru-buru. Itu nggak sah juga sholatnya, melaksanakan ibadah dalam keadaan haid, nggak diterima juga ya. Jadi jangan buru-buru, itu masih ada bercak jadi belum boleh mandi. Jadi saya pahami ya, yang namanya bercak itu berarti masih berwarna. Oke. Ya itu saja. Jadi belum boleh melaksanakan ibadah, belum boleh mandi kalau masih ada bercaknya. Tunggu sampai ada cairan putih. Tunggu sampai ada bilang keputihan dah, cairan putih dah, itu baru boleh mandi. Ya. Ya, next. Banyak sekali ilmu yang belum tahu ya selama ini Ustazah berarti. Kalau digali jadi pada curhat kan. Iya. Selanjutnya dari Umi Fani Ustazah. Dari Umi Fani bertanya, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Bagaimana jika pakaian yang terkena najis sebelum direndam dengan pakaian yang lain dibilas dengan air mengalir terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu? Bolehkah direndam bersamaan atau harus tetap direndam secara berbeda? Begitu. Oke ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, ini masalah menghilangkan najis ya. Oke, selama nih kita tidak fokus dengan bilas, kata dia dibilas dengan air mengalirnya. Tapi hasil bilasannya seperti apa ya? Karena contoh bahwa pakaian atau apapun yang terkena najis itu sudah dikatakan suci. Pertama, ketika ainun najasah, apa ya, zat dari najisnya itu udah hilang. Kedua, tidak berbau. Ketiga, tidak berwarna. Kalau misalnya warnanya sulit hilang, tapi bau dan zatnya itu udah hilang, itu berarti udah suci. Kalau misalnya hal-hal seperti apa ya, misalnya kotoran apalah, warnanya sulit gitu kan, digosok di sabun apa nggak hilang-hilang, itu berarti udah suci. Kalau warnanya sulit dihilangkan. Kan tapi kalau misalnya masih berbau ya,
Yang kotor yang misalnya kayak misalnya ompol anak ya, itu kalau misalnya terlalu banyak masih berbau, terus masih warna najisnya kelihatan, itu ya masih najis walaupun artinya sudah dibilas kita bilang. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut ya sebaiknya berhati-hati ya supaya tidak apa ya. Kalau dibilas yang lainnya ketika najisnya bercampur dengan pakaian tidak terkena najisnya kan kita harus membilasnya berulang-ulang kali dan membutuhkan air yang banyak gitu karena membilas najis itu kadang nggak cukup sekali 2 kali gitu kan. Yang penting kalau misalnya air najasa sama baunya sudah nggak ada itu boleh dicampur. Tapi kalau misalnya masih ada baunya ya, baunya masih ada kecium, sebaiknya jangan karena itu masih najis. Walaupun udah disiram air seperti itu, ya. Udah paham, insya Allah? Semakin banyak timbul pertanyaan lagi nampaknya Ustazah. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk Ya, atau? selanjutnya dari Umi Dian. Afwan, ini nanti ada tanya di grup petanya, biar bisa dilihat ulang. Maksudnya ada tayangan ulangnya gitu, nanti biar bisa dilihat ulang, materinya bagus. Tapi saya ngantuk, soalnya siang tadi capek banget. Jadi intinya materinya sangat menarik, Memang waktu udah nggak terasa, ya betul kata tadi, bahwa materi ini nggak bisa 1 atau 2 jam, bahkan 3 jam ya, Soalnya kehidupan kita sehari-hari, khususnya para wanita itu. Saya aja sendiri kadang merasa, ternyata ngitungnya salah, atau ternyata begini ilmunya gitu. Banyak sekali ternyata yang harus kita perbaharui lagi gitu ya. Ini sebenarnya ada yang mau bertanya lagi? Maaf Ukti, ini ada 2 poin lagi yang sangat penting mau disampaikan. Ada maksudnya kalau mau penting sampaikan gitu, saja. Ya lanjutkan Ustazah. Sampaikan Ustazah. Ya, apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba tunggu dulu. Tadi, oke, gimana tadi PowerPoint-nya? PowerPoint. Oh ya. Dua Itu dia. Ini nggak usah aja. Ya, hukum keputihan ya. Ini 1 jam lagi nih saya terangkan. Masya Allah. Makanya saya tadi kayak keputihan dulu. Jadi Ini saja. Terus lagi keputihan. Oke. Kita berbicara tentang keputihan ya. Ini bukan haid lagi, udah keputihan ini. Ya sebenarnya idealnya memang 2 kali pertemuan idealnya ya. Karena nggak apa-apa Ustazah kalau dirasa sangat penting itu nggak masalah. Oke, nanti kalau memang istilahnya panjang bisa nanti kita Rabu depan saja. Ya betul Ustazah. Sangat menarik ini nampaknya. Lalu saja waktunya gimana? Sibuk tidak Rabu depan? Kalau Rabu depan sibuk bisa dischedule-kan pekan depannya lagi, tidak apa-apa. Ya, tergantung saja sibuk tidaknya gitu. Terus sajanya kan sibuk banget soalnya kan. Akhir bulan ya. Mohon maaf. Oke, lanjut aja nanti ya. Yang nanti kita bicarakan. Oke. Nanti yang contoh tadi ya bisa di-share aja ya ke peserta ya biar baca sendiri. Mungkin nanti setelah menyerap materi, baca nanti baru ditanyakan. Mudah-mudahan ya, iya. Karena ini baru kan, jadi kan kaget gitu kan kayak asap. Ya, kita slow lagi ya. Tadi yang 15 hari itu yang saya baru tahu saja. Jadi ya Allah biasa dengerin. Sama saya baru tahu juga kayaknya. Apa insyaallah. Alhamdulillah. Oke, hukum keputihan ya. Kita membahas tentang hukum keputihan. Nih, jangan galau lagi ya ibu-ibu. Keputihan atau dalam bahasa Arabnya rutubah al-faraj atau kelembaban faraj adalah cairan putih yang warnanya seperti warna antara air mazi dan keringat. Nah, cairan ini senantiasa keluar dari zahir farj wanita karena disebabkan oleh kelembaban keringat yang keluar dari bagian luar farj tersebut ya. Ininya apa? Analoginya sama. Mulut kita ini kan selalu keluar air liur ya. Itu alami kan? Nah, itu sama. Farj kita juga keluar lembab.
ya, supaya tidak kering. Kenapa? Kalau misalnya kering nanti bakteri-bakterinya itu mudah untuk masuk melalui misfi-nya gitu, itu bahaya. Dan sama halnya ya, di dalam kitab Al-Mughni dan Syarah Al-Kabir telah disebutkan bahwa antara faedah Allah Subhanahu wa taala menjadikan farj wanita senantiasa lembab adalah untuk mencegah kulit farj menjadi kering dan melekat. Oke. Perbandingannya adalah seperti air liur yang keluar dari dalam mulut manusia, yang mana air liur ini mencegah mulut supaya tidak kering dan berbau busuk. Nah, seperti itu. Dalam arti kata lain, air liur dan mulut adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Begitu juga keputihan yang disebabkan oleh cairan yang keluar dari zahir farj wanita. Keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara farj dan keputihan. Supaya lembab, tidak kering. Maka hukum kelembaban farj atau keputihan ini yang seperti ini yang zohir ya. Nanti saya bahasakan bedanya zohir dan batin seperti apa. Hukum kelembaban farj atau keputihan ini adalah suci dan tidak membatalkan wudhu seorang wanita. Sebaliknya, keputihan menjadi najis dan membatalkan wudhu, yaitu apabila cairan ini keluar dari batin farj. Ketika keluar dari zohir, keputihannya suci, seperti keringat. Dan ketika keluar dari batin, maka dia najis. Jika keputihan keluar dari zahir, maka hukumnya tidak najis. Dan jika keluar dari batin, maka hukumnya najis. Bagaimana membedakan zohir dan batin farj? Ya, Zohir farj itu adalah bagian farj ya, bagian misfi kita yang kita bersihkan ketika cebok, buang air kecil. Itu zohir itu. Kita cebok ya, itu zohirnya. Kalau keputihannya berasal dari area itu, ya kadang kita maaf ya, merasa gatal, kemudian kita garuk ada putih gitu ya. Itu rutubah, kita bilang kelembaban farj. Itu suci, tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi ketika keluar dari batin, yang biasanya keluar lendir, ada putih atau lebih berbau gitu kan, terus basah, itu dari batin. Itu hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Seperti itu ya. Kemudian apa bedanya zohir dan batin? Ya, kalau batin itu adalah bagian dalam farj yang sampai kepadanya kemaluan suami, itu batin. Nanti dalam banget ya. Ketika menjima istrinya, ya itu batin. Kalau zohir itu yang bagian luar farj yang biasa kita bersihkan ketika cebok atau istinja dari buang air kecil. Next, itu saja ya. Lanjut. Terakhir. Materi terakhir, Aturan dalam mengqadha salat. Nah, bismillah ya. Ini kita sering ya, hampir tidak paham, jadi kita tidak mengamalkannya ya. Jadi ya kita dimaafkan ketika kita belum paham dan belum belajar. Tapi ketika kita sudah belajar, kita harus amalkan gitu. Bukan hanya sebatas maklumat atau wawasan saja ya. Ilmu agama itu dipelajari untuk diamalkan ya, semampunya. Kedatangan haid, bagaimana aturan dalam mengqadha salat ya? Kedatangan haid atau nifas setelah masuk waktu salat. Apabila seorang wanita keluar darah haid dan nifas setelah masuk waktu salat, sementara ada waktu untuk mengerjakan salat tersebut, tapi ia belum mengerjakannya, maka ia wajib mengqadha salat tersebut setelah suci dari haid dan nifas dengan syarat sebelum darahnya keluar, ia mendapati waktu sholat yang lamanya cukup untuk mengerjakan sholat dan bersuci. Contohnya seperti ini. Saya keluar darah haid pukul 12.30, setengah 1 siang. Sedangkan zuhur itu tiba pada pukul 12.00. Jadi ada waktu atau ada jangka waktu setengah jam. Ya, antara waktu pertama kali zuhur dan waktu keluarnya darah haid. Karena saya mungkin karena sibuk dengan anak atau kebiasaan saya sholatnya pukul 1 siang, makanya saya menunda gitu kan, nanti aja deh pukul 1, nanti jam 1 sholatnya gitu, apalagi makan atau jemput anak sekolah gitu kan. Setelah mau sholat jam 1, ternyata darah haid keluar. Nah, karena ada masa ya, ada masa antara waktu sholat
yang lamanya tadi 1 jam sampai keluarnya darah haid itu ada masa 1 jam, sedangkan masa 1 jam ini cukup untuk mengerjakan wudhu dan sholat, ya kan? Artinya kita telah meninggalkan sholat zuhur, ya. Ada masa suci yang kita tinggalkan ketika darah belum keluar, tapi kita belum sempat mengerjakan sholat zuhur tersebut, oke? Karena zuhur keluar terjadi pada pukul 12, oke? Sedangkan darah haid kita keluar pukul misalnya 1 siang, itu ada masa kan, ada masa 1 jam antara azan zuhur dan keluarnya darah haid. Maka jika terjadi seperti itu, kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur, kemudian kita sudah keluar darah terlebih dahulu, kita wajib mengqadha sholat zuhur itu nanti ketika sudah suci dari haid. Paham ya? Yang akan tadi misalnya Allah Akbar, azan di zuhur, kita lagi rajin nih, langsung masuk kamar mandi, ya ternyata dilihat celananya udah ada darah haid, maka kita tidak wajib mengqadha sholat zuhur tersebut, karena tidak ada, kan berbarengan tuh azan keluar darah, maka tidak ada masa atau tidak cukup waktunya untuk mengerjakan sholat. Oke? Itu kita dalam perjalanan misalkan apa, kalau lagi di mana gitu kan, kita nggak sempat sholat pas udah sampai rumah mau jam 2, oke? Baru keluar darah, maka kita wajib mengqadhanya, ya. Oke, itu saja ya. Kemudian kedatangan suci di akhir waktu sholat. Jika darah haid dan nifas berhenti sebelum habis waktu sholat, yang lamanya kira-kira sebatas takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya mengqadha sholat itu dengan 2 syarat. Tetap dalam keadaan suci sebelum habis waktu sholat, oke, sampai terakhir ya. Tetap dalam keadaan suci, sebatas ia mengerjakan sholat secepat mungkin. Gini aja, contohnya gini. 5 menit sebelum asar, misalnya si Fatimah, darah haid Fatimah berhenti 5 menit sebelum asar ya. Darah haid berhenti, akan tapi Fatimah baru bisa mengerjakan bersuci dari haidnya itu sudah setelah azan asar, oke? 5 menit itu cukup untuk mengerjakan wudhu dan sholat, oke? Sebatas takbiratul ihram juga cukup ya. Maka Fatimah yang tadi selesai mandi setelah azan asar, maka ia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Kenapa? Karena darah berhenti pada waktu zuhur, sedangkan dia mandi pada waktu asar. Oke? Maka ia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Atau gini ya, ada sholat-sholat yang bisa dijamak ya, sholat zuhur dan asar, oke? Maghrib dan isya. Kalau seorang wanita mendapati dirinya suci pada waktu asar, ia wajib mengqadha sholat zuhurnya juga. Paham? Syekh, oke. Kemudian jika seorang wanita suci pada waktu isya, ia wajib mengqadha sholat maghribnya juga. Apabila seorang wanita suci pada waktu akhir asar, misalnya dia dalam perjalanan nih, dia tahu nih darah haid sudah misalnya lagi di kampus atau lagi di rumah mertua atau lagi di mana lah tempat wisata gitu kan, dia dia tahu nih asar itu dia darahnya udah berhenti, udah nggak keluar lagi darahnya, dia tahu. Kemudian pas nyampe rumah udah azan maghrib, akhirnya dia baru mandi bersuci ketika maghrib. Maka wanita ini harus melaksanakan sholat zuhur, asar, dan maghrib. Kenapa? Karena dia suci pada waktu asar. Ketika seorang wanita suci pada waktu asar, ia harus mengqadha sholat zuhurnya juga. Itu sholat yang dapat dijamak. Ya. Itu ada dalam buku Fatwa An-Nisa karya Syekh Dr. Ali Jum'ah, dan ada dalam buku-buku turas, buku-buku ulama zaman terdahulu itu ada ditulis. Kan tapi mungkin karena kita tidak pernah dikasih tahu atau mungkin kita belajarnya baru setengah halaman, akhirnya belum pernah mendengar hal ini. Tapi para ulama mengatakan seperti itu. Ketika kita suci pada waktu asar, maka kita wajib mengqadha zuhur. Karena asar dan zuhur itu adalah
apa ya, ikhwah, sholat yang dapat dijamak. Dan ketika kita suci pada waktu Isya, maka kita wajib mengqadha maghribnya juga. Artinya habis mandi, habis bersuci, kemudian kita sholat asar nih, maka setelah asar kita niat sholat qadha zuhur juga gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Karena ini waktu terburu-buru, sedangkan materi banyak dan contoh yang dibahas juga banyak. Ini baru haid juga, idealnya memang 2 kali pertemuan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini ada 2 pertanyaan, boleh Berapa ini? Kayaknya ustazahnya udah malam gitu. Nanti itu aja apa di lewat chat aja nanti. Dicatat aja, Oh, dicatat aja ya. Nanti Untuk kesempatan berikutnya ya ya. Insyaallah. kasihan ustazahnya udah malam. Ya. Tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya sudah sudah jawab tadi kayaknya. Cuman mungkin nanti di-share lagi materinya ya Sinagawa ya. Iya. Ya. Ya nanti di-share insyaallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara yang telah kita lewati, sangat menarik. Mungkin tidak cukup waktu untuk membahasnya. Insya Allah nanti Ustazah di lain waktu mudah-mudahan bisa berkesempatan lagi untuk memaparkan materi yang mungkin masih banyak harus kita pelajari. Acara demi acara telah kita lewati bersama, tibalah kita di acara puncak yaitu penutup. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Ani Mulyaningsi kepada Ustazah Adina. Doa ya? Ya, doa Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya sedikit demi sedikit ya. Amin. Mari Amin kita ya rabbal alamin. supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah ya, bisa berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasuluk an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'uk. Allahumma 'amilna ta'wil wa faqihna fid dinina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل فينا سقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan Ustazah. Saja dedeknya itu yang di foto juga ada kan? Belum tidur dedeknya. Iya, dia nunggu. Banyak. Tunggu uminya. Iya. Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Insya Allah videonya nanti besok ya, Insya Allah. Kalau sekarang sayanya udah ngantuk. Di Jepang udah malam banget, Insya Allah videonya di-share di grup, Insya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Lain waktu bisa kembali lagi hadir ke Cinta Ilmu, berbagi waktunya lagi. Hai. Mau saya live ya? Iya, Hai, silakan Ustazah. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uti Wahyuni, Sri Wahyuni yang itu apa namanya yang itunya boleh di itu. Ya gimana, Itunya apa namanya yang iklannya apa? Materinya. Iya. Nanti biar saya share di grup. Udah malam banget sih Umi ya. Iya, di sini udah malam banget. Jazakumullah khairan kasiran Umi. Iswatin insyaallah di share ya Umi. Ya nanti saya share di grup ya. Abis ini saya share di grup. Sinat. Hai Umi, jazakumullah khairan kasiran. Izin live ya. Iya. Terima kasih banyak sudah pada hadir. Selamat beristirahat semua. Makasih. Izin live. Ya, Ya.